Halo semuanya, selamat pagi. Pagi Kak. Gimana semangat hari ini untuk belajar? Semangat. Semangat ya? Udah sarapan belum tadi? Udah. Sudah ya, berarti udah punya semangat buat belajar hari ini. Tadi kesini sama siapa? Diantar atau bawa kendaraan sendiri? Sendiri. Sendiri ya? Oh, dua-duanya sendiri ini. Oh, oke. Baik, hari ini kembali lagi bersama saya Kak Aryo, dan hari ini kita bakal belajar bahasa Indonesia. Nah, sebelum belajar bahasa Indonesia, teman-teman bisa nih persiapin dulu mejanya. Kalau ada sampah, ada yang berserakan, bisa diberesin dulu, dikondisikan, alat tulisnya juga dikeluarkan. Yang mungkin mengganggu bisa dipisah dulu gitu ya. Sudah? Baik, sebelum mulai kita mari bersama-sama berdoa menghadap kepada masing-masing. Berdoa dimulai. Doa cukup. Oke. Sudah ya, berarti hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Namun sebelum itu, sama seperti pertemuan sebelumnya, kalau teman-teman mau makan kelas bersama Kak Aryo, benar-benar kelas yang santai banget. Jadi kalau mau makan, mau minum silahkan, asal tidak mengganggu, jangan sampai tumpah-tumpah dan nggak boleh nyampah gitu. Jadi silahkan buang sampahnya di tempat sampah. Terus kalau ngobrol usahakan ditahan dulu, karena nanti takut ganggu fokus kita sama-sama. Jadi kalau mau ngobrol angkat tangan dulu, itu pun kita berdiskusi tentang materi. Perihal HP, handphone teman-teman, gadget, iPad itu mungkin bisa disimpan dulu, dikeluarkan pada saat break atau dibutuhkan pada saat yang sama. Aman ya? Aman. Jadi beberapa jam ke depan kita bakal belajar bersama-sama gitu. Sudah siap ya? Sudah. Dari papan tulis sudah kelihatan kita hari ini akan mempelajari tentang kalimat. Sebetulnya di kalimat itu kita belajar banyak banget, tapi hari ini kita sederhana dulu. Kita belajar tentang apa itu kalimat, ciri-cirinya, unsurnya, dan juga pola kalimat yang sering kita temukan di dalam bahasa Indonesia. Contohnya misalkan sekarang saya lagi berdiri, yang saya ucapkan itu adalah contoh dari kalimat, dan itu sering banget kita temukan sehari-hari karena ya bahasa yang kita ucapkan, kalimat yang kita ucapkan yang memang relevan, berhubungan. Jadi sering kita temukan. Cuma di materi kali ini kita akan membedah kira-kira kalimat itu apa aja sih, ada rumusnya nggak sih, apakah cuma matematika atau fisika yang punya rumus? Ternyata kalimat itu juga punya rumus. Nah, kira-kira apa rumus bahasa Indonesia yang sering kalian temukan? SPOK. SPOK. Nah, itu sering rumus yang sering banget muncul di setiap teks, malah di setiap pembelajaran bahasa Indonesia. Rumus SPOK. Nah, tapi sebelum itu kita pelajari dulu nih, apa itu kalimat? Kira-kira tahu nggak apa ini kalimat? Kalimat itu apa sih artinya? Kumpulan kata. Kumpulan kata. Terus ada lagi Yang saling berhubungan. saling berhubungan. Terus ada lagi nggak? Terdiri dari subjek, predikat, objek, keterangan, SPOK. Ini rumusnya pakai SPOK ya. Ada lagi? Cukup. Oke. Ini betul. Kalau kita paham tentang arti kalimat itu beneran ada kumpulan kata, terus ya emang berhubungan. Ini saling berhubungan, bisa juga maknanya memiliki makna atau arti. Jadi kalau dia nggak berhubungan dan nggak punya makna atau arti, dia nggak bisa disebut sebuah kalimat. Emang selanjutnya rumusnya itu menggunakan SPOK. Tapi apakah semua kalimat akan menggunakan SPOK? Tentu akan kita bahas selanjutnya. Nah, kalau dari KBBI, teman-teman tahu KBBI ya? Tahu. Apa? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, dari KBBI itu menjelaskan bahwa kalimat itu satuan bahasa. Gabungan dari beberapa unsur bahasa yang kemudian menjadi satu. Makanya satuan bahasa yang berdiri sendiri. Jadi kalau cuma kalimat doang itu bisa dia berdiri sendiri.
dan minimal di dalamnya itu terdapat satu subjek, satu predikat, dan satu klausa. Pernah dengar klausa? Pernah. Oke. Nah, apa kira-kira? Pernah. Nggak pernah. Nanti kita pelajari. Tapi kalau yang pernah nih, apa kira-kira? Pernah dengar saja tapi lupa. Oke. Nah, ini bisa nih. Jadi tatanan bahasa itu sebenarnya kalau dari kalian belajar biologi kan, belajar fisika yang kimia, itu pasti ada atom terkecilnya. Begitupun dengan biologi mungkin. Kira-kira yang dipelajari biologi yang paling kecil apa? Ya, atom. Atom. Nah, kalau di bahasa Indonesia itu yang misalkan kata baju. Nah, kalau di biologi kan itu atom, sel, dan sebagainya. Nah, kalau misalkan ada kata baju, ini kira-kira penyusunnya apa? Benang. Huruf yang pertama ya. Oke. Huruf ada B, ada A, ada D, ada U. Baju. Terus apa lagi? Ini satu per huruf. Terus ada lagi BA dan JU. Ini apa kalau disebut? Kayak lupa. Suku kata. suku kata. Nah, kalau udah ketiga dia bakal jadi kata utuh itu ini namanya Kalimat. kata. Terus kalau keempat habis kata, misalkan jadinya baju baru. Kalimat. Kalimat Kata-kata. Frasa. rasa. Membeli baju baru. Kalimat. Kalimat atau malah klausa. 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 Terakhir Aryo membeli baju baru. Nah, ini Kalimat. kalimat. Sebetulnya ada lagi 7, 8 ini paragraf. Dan ini wacana. Nah, ini sebenarnya bahasa itu dari 1 hingga ke 8 dan kita akan fokus di sini. Kalimat. Lagi yang kedua, kalimat selalu diakhiri dengan tanda baca intonasi. Ya, betul. Titik, apalagi? Koma. Tanda baca intonasi. Tanda seru. Ini biasanya buat akhiran gitu. Akhiran. Tanya. Tanda seru dan Tanda tanya. tiga. Jadi kalau teman-teman tuh lihat ada satu kalimat gini, kita lihat apakah dia punya tanda baca intonasi atau enggak. Kayak gini tadi, membeli baju baru, dia nggak bisa jadi kalimat karena dia tidak memenuhi ciri-ciri sebuah kalimat. Tapi misalkan dia ditaruh di sini ada titik, itu bisa jadi karena klausa itu sangat potensial menjadi sebuah kalimat. Klausa sama kalimat itu sama-sama punya S dan P, tapi yang membedakan tanda baca intonasi. Paham sejauh ini tentang kalimat? Paham. Ada pertanyaan? Tidak. Tidak. Terus kita ke selanjutnya. Jenis kalimat. Tadi kita udah belajar nih tentang ciri-ciri unsur dari suatu kalimat. Pokoknya teman-teman ingat aja, dia akan terdiri atas SP. Kalau klausa nggak terlalu dipikirin karena setiap kalimat itu pasti mengandung minimal satu klausa. Terus ada tanda baca intonasi dan ini opsional sesuai EYD karena kita nggak pelajari EYD hari ini, tapi sebuah kalimat akan diawali dengan huruf besar atau kapital di Awal kalimat. awal kata.
ini yang kita pelajari itu ada dua jenisnya. Kalimat apa aja kalau pernah dengar? Kalimat tanya. Kalimat tanya itu terlalu spesifik. Kalimat perintah. Oke, nah yang disebutin teman-teman tadi itu jenis-jenis kalimat yang udah langsung spesifik. Tapi kalau secara ada umumnya kita kenalnya ada dua, kalimat tunggal dan kalimat Majemuk. majemuk. Pernah dengar nggak? Pernah. Pernah dengar kalimat tunggal dan kalimat majemuk? Pernah. Kalau kalimat tunggal apa tuh? Tidak lengkap SPOK-nya. Kalimat tunggal SPOK tidak lengkap gitu ya. Ada yang sepakat? Sepakat? Untuk yang tidak lengkap? Tahu Kak. Oke. Apalagi kira-kira? Nanti kita bahas bareng-bareng. Tidak mempunyai ibu kalimat. Oke. Tidak punya ibu kalimat atau induk ya biasanya. Terus ada lagi? Aman ya berarti. Nah, di sini poin yang benar ini betul tidak punya ibu kalimat. Karena kenapa? Kalau dia kalimat tunggal, dia hanya terdiri dari satu S dan satu P. Ini jumlahnya masing-masing satu. Contoh. Saya sedang makan. Yang jadi subjek mana? Saya. Saya. Terus sedang makan? Predikat. Predikat. Nah, betul. Nah, ini termasuk kalimat tunggal. Karena dia hanya terdiri satu S dan satu P. Tapi kalau dia menjadi ketemu S-nya ternyata dua, P-nya ternyata dua, itu nanti kita bahas di kalimat majemuk. Itu salah satu contoh kalimat majemuk. Terus yang kedua, yang selanjutnya kalimat tunggal SPK-nya tidak lengkap. Benar atau salah? Benar, karena hanya SP. Nah, kurang tepat nih teman-teman. Ini kurang tepat karena SPOK, O dan K ataupun ada pelengkap ini opsional. Tahu opsional nggak? Boleh dipakai, boleh enggak. Betul, boleh digunakan atau boleh tidak. Yang wajib hanya ada S dan P. Dan wajib satu di kalimat tunggal itu masing-masing wajib satu. Kalau mau menggunakan SPOK sampai PEL sampai OK PEL ini 3 atau 4 ini diperbolehkan. Yang jelas dia masih tidak punya ibu kalimat atau kalimatnya berdiri sendiri. Nah, sekarang kalau yang kedua kalimat majemuk baru kita bisa bilang kalimat majemuk itu Mempunyai punya S dan P SP satu. lebih dari satu. Ada? Tidak, punya induk kalimat dan anak kalimat. Betul, ada induk kalimat dan anak kalimat. Ada lagi contohnya? Ciri-ciri kalimat majemuk? Tidak berdiri sendiri. Betul, tidak berdiri sendiri. Yang terakhir, kalimat majemuk selalu diikuti dengan konjungsi. Tahu konjungsi? Tahu. Tahu kan ya? Ya. Konjungsi itu kata hubung antar kalimat atau antar kata. Dalam konteks kalimat majemuk, berarti kata hubung yang digunakan di sini konjungsi antar Kalimat. Antar Kata kalimat. antar kata antar kalimat. Contohnya dan, atau, sedangkan. Namun bisa nggak? Bisa. Bisa. Iya. Nggak bisa. Oh, nggak bisa.
Jadi ada beberapa jenis konjungsi yang memang ternyata nggak bisa digabung dengan di dalam suatu kalimat atau berada di tengah kalimat. Ada pertanyaan kalimat tunggal sama kalimat majemuk? Contoh kalimat majemuk. Nah, kita bahas selanjutnya contoh kalimat majemuk. Contoh kalimat majemuk. Tadi kalimatnya saya sedang makan. Saya sedang makan. Sedangkan ibu sedang mencuci. Nah, ketemu perbedaannya? Ketemu di mana? SP-nya lebih dari satu. S-nya mana nih? Saya dan ibu. Saya dan ibu. Terus P-nya? Sedang makan, sedang Sedang mencuci. Terus sisanya? Konjungsi. Konjungsi, betul. Ini konjungsi, ini S, ini P, S. Ketemu kan perbedaannya kalimat majemuk? Ketemu. Ini versi yang lebih sederhana, yang mungkin kalimatnya setara. Jadi kita nggak bisa membedakan antara yang kalimat sama anak kalimat. Nah, ini bentuk yang memang sederhana yang mungkin teman-teman pokoknya pahami aja kalau kalimat tunggal sama kalimat majemuk begini bentuknya. Paling mudah ya ini, silahkan temukan konjungsinya. Ada pertanyaan? Ya, cukup. Aman ya, cukup. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang ini saya hapus ya. Sudah dicatat semua kan ya? Sudah. Oke. Tentang kalimat, jenis-jenis kalimat sudah aman. Aman. Oke, kalau sudah aman kita ke pembahasan yang kedua, ini pola kalimat. Ini cukup panjang bahasannya, jadi kayak banyak banget cabangnya. Jadi teman-teman siapin diri karena kini kita bakal belajar bertemu dengan rumus-merumus, pecah-memecah pola dari struktur sebuah kalimat. Pola kalimat tadi udah disinggung sama teman-teman. Ada SP, OK. Ada satu lagi pelengkap. Jadi ada 5 unsur ini dan di setiap kalimat itu minimal ada 1 SP dan sisanya opsional. Kita mungkin akan belajar lebih detail lagi nanti jenis kalimat yang butuh O, butuh K, atau butuh P. Tapi ini kita akan mempelajari secara umum. Ternyata kalimat itu ya ini SPO couple dan kita akan fokus ke kalimat tunggal. Kalaupun memang nanti dibutuhkan dengan contoh kalimat majemuk, silakan disampaikan saja. Sekarang S udah tahu belum? S itu apa? Subjek. Subjek. Ini artinya apa? Orang. Orang. Betul. Atau pelaku. Biasanya jadi subjek bentuk katanya kata apa? Kata benda. Subjek akan selalu bentuknya kata benda. Contoh, kita kan nggak selalu tuh dapat kalimat yang tulisannya nama Aryo, misalkan nama Silvi atau nama Suci, nggak selalu. Tapi bisa juga keramaian. Terus, apalagi contoh-contoh yang mungkin menurut teman-teman sebenarnya ini tuh bukan kata benda. Tindakan itu dan sebagainya. Pernah ketemu kalimat-kalimat yang kata depannya gini? Sebuah berita menyampaikan bahwa. Nah, tapi bentuk yang seperti ini pasti akan menjadi kata benda karena hubungan ke dan an. Kalau ketemu kata dasar ketemu ke dan an juga menjadi kata benda. Aman? Ada pertanyaan untuk subjek? Tidak. Subjek ini bentuknya kata benda. Kak, apakah bisa kata lain? Nggak bisa. Pak, Ya, kalau boleh. nama hewan? Nama hewan bisa. Juga termasuk ke dalam kata benda. Jadi kucing, anjing, anjing menggonggong. Itu subjeknya tetap anjing dan predikatnya menggonggong. Begitupun semuanya.
Makanya kalau teman-teman merasa itu kata benda dan bentuknya itu kata benda nggak selalu tentang yang nyata, yang ada bentuk atau enggak ya, tapi bisa juga fisik, tapi bisa juga abstrak atau non fisik gitu. Paham untuk subjek? Paham. Selanjutnya kita ke Predikat. predikat. Nah, ini bagian yang cukup menarik nih. Susah nggak, Kak? Menarik dan cukup, kalau susah ini tergantung pribadi sih ya. Karena predikat ini sangat mudah dipahami soalnya walaupun dia kompleks. Predikat kira-kira apa artinya? Kata kerja. Betul. Kata kerja. Secara makna ini benar, predikat itu biasanya kata kerja, tapi bisa bermakna predikat itu gabungan atau kata yang menyatakan aksi atau tindakan dari subjek. Jadi di sini kata kuncinya menyatakan aksi atau tindakan. Ya kalau kita bahas menyatakan aksi sama tindakan ya pasti ke kata kerja. Tapi bisa nggak Pak ada kata lain? Kira-kira bisa nggak? Ketemu kalimat kalau kita ketemu kalimat anjing menggonggong, ini udah mudah sekali ya ketemu predikatnya. Ini P, subjeknya anjing, predikatnya menggonggong. Tapi kalau kita malah ketemu kalimat yang dia cantik sekali, ini dia subjek semua atau predikatnya mana? Kan kita udah belajar tadi tuh kalimat tuh pasti punya yang wajib tuh S sama P. Ini kalimatnya simpel banget, sederhana sekali. Kira-kira yang menjadi subjek mana? Dia. Terus predikatnya? Cantik sekali. Cantik sekali. Ini benar predikat. Ragu-ragu. Nah betul, ini predikat. Kalimat ini membuktikan bahwa sebetulnya predikat tidak melulu tentang kata kerja. Dia bisa juga kata sifat. Ini dua nih untuk predikat. Predikat juga apakah Kak selalu menggunakan hubungan me? Kira-kira selalu menggunakan hubungan me atau enggak? Tidak. Contohnya sedang makan. Nah, contoh ini kalimat kata dasar langsung sedang makan. Terus ada lagi yang bertemu misalkan kan hubungan kata kerja itu nggak selalu imbuhan me, tapi ada juga imbuhan me udah jelas ya kalau ketemu kata langsung menggonggong gitu jadinya. Menulis, menumis, misalkan tertembak, terjatuh, ditembak, dijatuhi, berlandaskan, berupaya, itu semua bentuk kata kerja, tapi bentuknya ini bisa kita bedain. Jadi kalau dia ini namanya kata kerja transitif. Ini ingat ya, materi ini ingat karena kita bakal belajar selanjutnya dan ini bakal disinggung terus. Terus yang ketiga ini jadinya intransitif. Apa sih Kak bedanya transitif sama intransitif? Nggak tahu ya. Ya, yang kalau transitif ini artinya imbuhan kata kerjanya aktif. Pelaku langsung melakukan ini. Anjing itu langsung menggonggong. Anjing menggonggong kepada saya. Nah,
kerja aktif berarti intransitif kata kerja pasif. Jadi kalau mendapatkan salah satu imbuhan ini di, misalkan saya digonggong oleh anjing, nah bentuknya jadi gitu. Jadi kata kerjanya malah menjadi pasif. Yang beraksi bukan secara langsung anjing, tapi yang di sini malah menjadi subjek di depan. Paham? Paham ya? Semoga paham. Jadi ingat transitif sama intransitif. Untuk predikat udah aman? Jadi tadi ini ada 2 jenis kata yang keluar, terus ketemu kata kerjanya juga ternyata dibagi lagi tuh, ada transitif, intransitif. Selanjutnya kita bakal bahas objek. Nah, kalau objek apa nih? Ya, dibantu. Objek apa nih? Kalau objek, kalau tadi pelaku yang melakukan aksi atau menyatakan aksi, objek yang menerima tindakan atau aksi. Nah, ini ingat gini aja, subjek sama objek bisa beriringan, satu ngasih, satu nerima gitu. Makanya objek ini bisa pindah ke depan menjadi subjek, tapi dia bentuknya langsung menjadi intransitif. Tadi kita udah bahas kan, anjing menggonggong kepada saya. Itu kedepannya aktif, subjeknya anjing, objeknya saya, pada saya. Kalau objeknya dimaju ke depan jadi Pada saya anjing menggonggong. Saya digonggong. betul, saya digonggong oleh anjing. Nah gitu, jadi objek bisa dimaju ke depan sesuai kebutuhan, asal dia langsung berubah jadi dari transitif menjadi intransitif. Makanya di sini berarti objek itu kata, jenis katanya apa di objek? Kata benda. Objek subjek pasti kata benda. Kita tadi udah bahas juga ya, kata bendanya banyak tuh jenisnya. Kata benda yang abstrak, kata benda yang ada fisiknya. Pokoknya kalau ingat kata benda dan dia objek memang biasanya berada di tengah-tengah. Kalau dia di depan otomatis dia menjadi transitif. Ketemunya ini. Buku itu tertembak oleh saya. Nah, berarti yang jadi objek buku dalam konteks kalimat intransitif. Paham? Paham ya. Nah, kalau selanjutnya itu objek, misalkan Nina mencari buku kesayangannya. Objeknya mana? Buku kesayangannya. Ini objek. Udah betul. Jadi nggak melulu tentang kata atau kata benda. Begitupun dengan subjek tadi ya, nggak melulu tentang kata benda, tapi juga bisa bentuknya frasa. Kak, frasa itu apa sih? Dari awal disebutin. Jadi kalau teman-teman ini catatan dikit, frasa itu gabungan dua kata atau lebih, yang dua atau lebih kata yang memiliki arti atau makna. Ini berhubungan. Misalkan ketemu kalimat ini. Lina memberikan ibunya cincin baru. Yang jadi frasa mana? Cincin baru. Kenapa nggak dari ibunya? Ibunya objek. Ibunya cincin baru ini kenapa nggak bisa jadi? Karena Dia nggak frasa. Ibunya cincin baru kan kalau kita frasain malah nggak nyambung. Jadi mau nggak mau ini harus dipisah. Yang menjadi frasa cincin baru. Lina membelikan ibunya cincin baru. Objek mana?
Oke, kita tanda tanya dulu ya ini. Habis itu kita bahas berarti untuk objek udah aman? Udah. Nah, kita sekarang ke pelengkap. Kita ke pelengkap. Sebelum kita ke K, kita ke pelengkap dulu ya. Pelengkap. Udah pernah belum sih? Iya, apa? SPO couple. Mungkin ternyata mendengar SPO doang. Tapi pernah ketemu pelengkap sebelumnya? Nah, pelengkap itu apa? Yang melengkapi kalimat. Berperan melengkapi predikat atau objek. Jadi posisinya bisa S P Opel. pel SP opel. Nah, ini bisa. Jadi lengkap. Kenapa Kak? Ini berarti nggak punya O, ini nggak punya, ini langsung O-nya ada gitu. Emang bisa O sama P digabung jadi satu? Bisa, karena kondisinya seperti ini tadi. Kalau perasaannya ini kan memberikan cincin baru otomatis menjadi objek. Nah ini memberikan cincin baru, otomatis ini menjadi objek. Tapi ternyata ditemukan kata benda lain di sini dan ini nggak nyambung sama kata benda selanjutnya, makanya ini menjadi pelengkap. Kira-kira jadi jenis kata di pelengkap itu apa? Kata sifat. Kata sifat, kata benda, ada lagi? Rasa. Nah ini kata atau frasa ya. Kata atau frasa benda, kata atau frasa sifat. Ya gitu, kalau pelengkap sama objek itu posisinya sama persis. Cuma bedanya pelengkap itu bisa kata sifat tapi objek nggak bisa. Terus posisinya gimana? Kalau pelengkap dia nggak bakal bisa ditaruh depan kayak objek. Jadi contoh, Lina tadi membelikan ibunya cincin baru. Yang bisa dipindah ke depan menjadi transitif. Ibu Lina diberikan Lina cincin baru. Nah, jadi posisinya nggak bakal bisa berubah ke depan kalau pelengkap. Nah, tadi kan nggak transitif sama intransitif. Transitif yang ingat. Ingat nggak? Intransitif yang intransitif yang pasif ya, pasif di ke. Terus transitif aktif. ini aktif. Nah, ada lagi sambungannya. Kalau transitif pasif ketemu yang di ke ini udah pasti pelengkap. Selanjutnya pelengkap maksudnya. Kalau transitif aktif ketemu me atau kata dasar kayak makan itu udah pasti objek. Paham? Paham. Contoh, tindakan itu didasari sakit hati. S-nya mana? Tindakan Tindakan itu subjek, didasari predikat, sakit hati pelengkap. Nah, pintar, udah pintar. Kalau ketemunya didasari, ini kan kalimatnya jadi kalimat pasif. Berarti P-nya predikat selalu diikuti dengan pelengkap. Gimana? Ketemu perbedaannya? Ketemu. Itu juga banyak kok. Kayak contohnya misalkan ketemu tertembak tadi. Dia tertembak saat sedang makan. Dia tertembak saat sedang makan. Mana? Yang jadi predikat itu adalah tertembak
dia tertembak di rumahnya. Bentar, dia tertembak oleh adiknya saat sedang makan. Nah, dia itu subjek, tertembak itu Pas. predikat, oleh adiknya menjadi Objek. Pelengkap. pelengkap. Kenapa? Karena ini dia jadi kalimat pasif. Dan kalau kalimat pasif ini pasti pelengkap. Bisa nggak objek? Bisa kalau bentuknya yang kayak tadi. Terus ini saat sedang makan apa? Ini apa nih? Kira-kira Keterangan. keterangan. Nah, kita langsung ke materi selanjutnya berarti pelengkap udah aman? Sudah. Nah, kita ke keterangan. Keterangan. Keterangan ini apa? Ya benar, secara via, tapi kan ini bedanya keterangan ini penjelas. Kata yang menyatakan atau menerangkan. Menerangkan apa biasanya? Ini tadi Objek. Pelengkap. Objek. Menerangkan kalimat. biasanya itu posisi dan Waktu. bisa juga sih Tempat. kata kerja, kata sifat dan sebagainya. Ini yang bagian kata sifat, kata kerja dan sebagainya biasanya ditemukan di kalimat pasif. Tapi kalau kalimat aktif pasti cuma dua ini, posisi sama waktu. Tahu maksud posisi? Tempat. Tempat, betul. Waktu, Jam. betul. Jam, pukul, tanggal, bulan itu semua yang menyatakan waktu. Saya tidur malam hari. Subjek saya predikat. Maaf. Saya subjek predikat tidur malam hari. Keterangan apa? Waktu, betul. Sudah jelas ya kalau keterangan? Sudah. Bisa nggak Kak kalau keterangan dibagi ke depan? Bisa. Bisa. Jadi pola kalimat yang nggak bisa berubah itu S dan P. Sisanya kalau mau objek dipindah ke depan bisa, kalau keterangan juga ke depan bisa dan sebagainya. Kecuali pelengkap tadi. Pelengkap dia akan selalu berada di sebelah predikat atau objek. Paham? Paham. Jadi malam hari yang menyatakan saya pergi berbelanja di awal Februari, misalnya gitu. Yang jadi keterangan di awal Februari. Apakah ada pertanyaan? Cukup mengerti ya. Sekarang coba kita berlatih soal. Soal 1, ayah
Sudah. Nah, kira-kira waktu 5 menit untuk mengidentifikasi pola kalimat ini cukup? Masing-masing satu kalimat atau tambah lagi? Kurangin? 1 menit bisa. 1 menit. Oke, boleh. Kita tunggu 1 menit ya. Semuanya Kak. Berarti 1 menit selesai nggak selesai kita bahas ya. Saya pulang. Ada yang bingung? Oke, sudah sepertinya udah cukup. Sudah cukup? Sudah. Ya, oke. Siapa nih mau kira-kira jawab? Terserah. Mau semua, mau satu juga boleh. Ya, silakan. Iya. Oke, tepuk tangan dong buat Suci. Udah maju dapat serta-merta 1 berarti. Terus nanti maju lagi kalau mau. Kan saya jawab 2 Kak. Jawab 2, mau 2 berarti. Ya udah berarti 2. Terus ini logika Pak. Oh salah, ya Allah maaf. Parah banget. Habisnya mirip sih. 2 ya berarti. Oke, selanjutnya. Saya mau 3. Silakan habiskan soalnya. Oke, ini ada bisa ini. Terus ini subjek, predikat, objek, peluang. Kalau salah minus sih. Enggak, ini bukan COC ya. Sebuah tindakan S. Minus sih Kak. Ini kalau salah. Iya sih. Oh, ini apa? Oke. Sudah. Sudah. 3 ya. Oke, berarti kita lagi 3. Oke, udah isi semua. Kita bahas satu-satu. Ayam belikan Ina baju baru. Udah ya? Benar ya? Udah setuju semua ya ini? Setuju. Sebuah tindakan harus berlandaskan Pancasila. Ini harusnya kemana ini? Harus itu maksudnya ke sini, ke predikat. Harus berlandaskan Pancasila. Objek. Objek. Jawaban yang benar adalah pelengkap. Karena kan ini kalimatnya pasif. Oh Dia iya. udah kalau baru ini bakal jadi objek. Oh iya. Kita turun. Terus yang ketiga, Ami menangis di kamarnya. Benar. Subjek predikat 4 betul. Semalam bayi datang. Benar. Keterangan tempat. Subjek predikat betul. Ali memberikan Ami sebuah sejadah baru. Betul ya? Iya. SPO. Sudah. Yeay. Yeay, sudah cukup ternyata materi kita hari ini untuk ini. Namun sebelum itu, buat teman-teman yang mungkin bingung nanti jawaban gimana, kita simpulin sama-sama dalam bentuk tabel berikut ya. Kita simpulin dalam bentuk tabel. Ini yang pola SP. Bentar, ini pola. Ini S P O K. Terus ini
bentuk formula yang mungkin bisa ketemu, yang bisa sering ketemu dari SPO couple. Yang paling sering keluar tuh gini, misalkan ini semuanya sama, iya, 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 iya. Nah kalau SP dia jadi predikatnya cuma satu ya. Nah kita tulis masing-masing dulu. Ia pergi, misalkan pergi. Udah, ini SP. SPO, ia pergi. Meloncatnya jauh ya. SPO dulu. Membeli obat misalkan. Nah, SPPL. Oh, itu katanya doang ya? Ini misalkan tuh. Ini katanya ya. Jadi ia pergi, SP, ia pergi. Ini ganti berarti. Maaf, terlalu salah. Harusnya ini kata membeli. Nah, pergi membeli juga boleh, tapi kita pakai kata membeli aja. SPPL, ia dibelikan obat. Terus SPK, ia pergi. Tadi langsung disebutin ke apotek. Apa kita tahu apotek? Oke betul. Yang benar apotek. Karena nggak ada apoteker, adanya apoteker. Terus SPOPL, ia membelikan obat. Ini salah. Ia membelikan obat baru. ibunya obat. Atau baru di sana. Soalnya ibunya obat kan kita nggak bisa jadi frasa. Terus SPOK. Ia membeli obat ke apotek. Yang SPOK. Ia dibelikan. Ayo. Ia Dibelikan obat oleh ibu. kemarin bisa, apotek juga bisa. Oh iya kan kaya. Terus terakhir, ia membeli obat membelikan ibunya kayaknya mau kemarin ke apotek. Ke apotek. Ya udah, biar seragam ya. Ke apotek. Ya, ini bentuknya. Paham ya? Yang pel itu muncul cuma pada saat ini sama dibelikan dan juga ada muncul objek kayak gitu. Paham? Wah, nggak terasa ini kesimpulan atau sekarang kakak pengen dengar kesimpulan dari versi adik-adik nih. Satu kalimat aja nggak apa-apa. Hari ini kita sudah belajar kalimat. Hari ini sudah belajar kalimat, betul. Oke, mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini tentang kalimat. Ternyata teman-teman sudah luar biasa mempelajari kalimat. Jangan lupa untuk nanti ada soal-soal dipelajari di ruang guru. Dan juga kalau ada pertanyaan bisa request ke klinik saya. Itu ya teman-teman. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih. Kita tutup pembelajaran dengan berdoa. Berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Terima kasih. Saya tutup. Selamat siang. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat siang.